Yo halo, kali ini ada BlackBerry lagi, tapi tetap yang nggak biasa. Soalnya yang ini pakai desain lipat dengan full QWERTY keypad, jadi tetap kelihatan unik. Ya, ini dia BlackBerry Style 9670. Terus kerennya lagi, ini saya dapat dengan kondisi yang katanya masih baru, stok lama gitu ya. Saya belinya lewat shopping dengan harga 200.000. Kalau lihat dari boxnya, ini kayaknya bukan unit resmi. Agak kusam juga nih. Tapi ya wajar lah, namanya juga handphone 14 tahun lalu. Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Wih, kelihatannya unyu-unyu gitu ya, tapi ditaruh dulu. Terus ada kartu garansi dari Difone support by Blast. Nah, kalau Blast ini nggak asing buat yang suka pakai BB Distri. By the way, ini service centernya udah jadi apaan ya sekarang? Yang tahu coba komen. Lanjut, dapat kabel data yang micro USB. Seperti biasa, kabel BlackBerry itu tebel ya. Terus ada baterainya dengan tipe FM1 dengan kapasitas 1150 mAh. Kelihatannya sih masih oke ya, semoga aman nih. Dapat adaptor atau chargernya yang model colokannya 3 kayak gini. Kalau nggak salah UK plug. Berarti emang bener ini bukan unit resmi Indonesia ya. Dan untuk outputnya ini 5 volt 0,85 ampere. Terus ada panduan pengoperasiannya yang berbahasa Indonesia. Ada disknya yang model kecil gini ya. Biasanya ini tuh buat install software pendukung atau drivernya gitu untuk PC. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah yang ada di dalam box dari BlackBerry Style 9670 yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, seperti biasa, kalau masih ada plastik kayak gini, dikletek aja. Widih, ternyata emang unyu-unyu ya, kayak warnanya, dapet yang ungu atau royal purple. Selain itu ada yang warna steel grey atau keabu-abuan gitulah, yang lebih laki. Oke, coba dikelilingin dulu nih. Di bagian depannya ini ada layar ukuran 2 inch, terus atasnya ada tulisan BlackBerry dan lampu indikator. Kalau di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan convenience key. Di sisi bawahnya kosong, di sisi kirinya ada lubang jack audio, micro USB, dan ini slot buat micro SD-nya. Harusnya ada tutupnya deh. Terus kalau di sisi atasnya ini cuma ada engselnya aja. Dia modelnya satu dan lebar gitu. Untuk bagian belakangnya kayak gini, di sini ada kamera 5 megapiksel autofocus, lampu flash, dan logo BlackBerry-nya. Nah untuk bagian dalamnya kayak gini, apa nih kayak ada serpihan-serpihan gitu ya. Masih ada plastiknya juga nih, dikletek aja. Di sini ada layar 2,7 inch, atasnya ada tulisan BlackBerry, earpiece, dan sensor. Kalau di bawahnya, ini ada keypad full QWERTY, tulisan Sprint, ada mikrofon, dan ini kayak lubang speakernya. Walah, serpihan tadi itu dari sini ya. Kayaknya ini tadinya ditutup bahan karet gitu. Untuk warna ungunya ini dilihat-lihat bagus juga loh. Finishingnya glossy gitu, jadi kayak ungu metalik. Dan dipadu sama warna hitam doff, jadi kelihatan cakep lah. Ini kondisinya emang kayak baru ya, masih plastikan dan mulus. Tapi kelengkapannya kayak ada yang kurang deh. Terus untuk bahan bodinya ini plastik, tapi jujur aja, dari dulu tuh nggak seneng sama karet-karet di BlackBerry, khususnya di bagian tombol. Ini biasanya gampang jebol, awalnya berjamur kayak gini, terus rapuh. Kalau selebihnya ini mantep, engselnya juga kerasa solid, ini bisa dibuka hampir lurus gitu ya, 180 derajat. Terus kelihatan unik juga nih, kayak lebih lebar gitu dibanding handphone lipat pada umumnya. Tapi nggak terlalu tebel dan masih tergolong pendek lah, jadinya bantet gitu. Oh iya, back covernya bisa dibuka. Di dalam sini cuma ada tempat baterainya aja, nggak ada slot kartunya. Karena handphone ini nggak pakai kartu fisik. Wih, kayak handphone-handphone kekinian yang pakai eSIM ya. Ntar dijelasin lagi deh. Selebihnya di sini cuma ada tulisan-tulisan gitu, MIID, PIN-nya, dan ternyata unit ini dibuat di Meksiko. Terus masih ada segel-segelnya gitu sih. Wah, mantep nih. Oke, coba dinyalain. Udah nyala. Belum juga dipencet ya. Nah, seperti biasa, nungguin BlackBerry nyala bisa ditinggal bikin mie dulu nih. A few moments later. Dan inilah tampilan pertama dari BlackBerry Style 9670. Tumben nih, kayaknya nggak terlalu banyak aplikasi tambahan gitu ya. Kalau cek settingnya sih ini memorinya kesisa sekitar 272 MB aja. Dan kalau untuk sistem operasinya pakai BlackBerry OS 6.0.
Terus handphone ini tuh sebenarnya jalan di jaringan CDMA dan nggak pakai kartu fisiknya, tapi udah diinjek. Atau intinya udah ada data-data dari operator yang ditanam ke sistem handphonenya ini. Makanya handphone CDMA BlackBerry itu biasanya bundlingan sama operator. Nah, unit yang saya dapat ini kan dari luar negeri dan bundlingan operator Sprint dari Amerika. Makanya tadi ada tulisan-tulisan Sprint kan, tapi itu masih bisa diakalin atau kerennya di-unlock dengan menginjek ulang dan diganti pakai data-data operator CDMA yang ada di Indonesia. Misalnya waktu itu populernya dari Smartfren ya. Caranya pun cukup ribet dan beresiko, makanya nggak sembarang bisa dilakukan sendiri, soalnya dioprek gitulah. Jadi nggak semudah eSIM zaman sekarang ya, walaupun sama-sama tanpa kartu fisik. Dan sekarang jaringan CDMA udah nggak ada nih, jadi ya nggak bisa dipakai juga sih handphonenya. Oke lanjut, seperti biasa, gimana untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari BlackBerry Style 9670. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? BlackBerry Style 9670 ini dirilis sekitar tahun 2010 dan ini jadi handphone flip generasi lanjutan dari BlackBerry Pearl Flip. Kalau dibandingkan pendahulunya, memang BlackBerry Style ini lebih kelihatan modern dan gaya keypadnya ini udah kayak full QWERTY BlackBerry pada waktu itu. Cuma kalau menurut saya agak dipaksakan sih, soalnya otomatis tombol-tombolnya jadi kecil dan bodinya nggak begitu langsing. Terus kalau model QWERTY gini sebenarnya lebih enak pakai ngetik 2 jari. Tapi secara feel keypadnya ini masih cukup baik kok, kayak keypad BlackBerry biasanya. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai CPU 624 MHz, RAM dan internalnya 512 MB, layar utama 2,7 inch 360p, sedangkan yang luar 2 inch 240p. Untuk jaringannya CDMA yang udah sekelas 3G, baterainya 1150 mAh, dan pakai BlackBerry OS 6. Handphone ini dari info yang saya dapat kayaknya nggak dijual resmi di Indonesia, tapi yang masuk ke Indonesia itu dari distributor yang nggak resmi alias black market. Kalau untuk di luar, handphone ini harganya sekitar $99 dengan kontrak bundling operator selama 2 tahun. Memang kalau BlackBerry CDMA kayak gini biasanya dijual murah ya dibanding yang GSM. Kelebihan handphone ini ya sesuai namanya, style. Dari desainnya itu memang kelihatan menarik ya, apalagi dengan model flip kayak gini. Layar di depannya ini kalau menurut saya cukup besar, secara bawaan bisa nampilin beberapa info, misalnya kayak indikator baterai, sinyal, waktu, dan notifikasi. Kalau lagi dengerin musik juga nanti otomatis di layar depannya ini nampilin media playernya. Terus walaupun layar depannya ini bukan touchscreen, tapi masih bisa navigasi lewat tombol volume dan convenience-nya ini. Kayak buat play pause, next, atau preview lagunya. Selain itu, kalau misalnya ada pesan atau notifikasi yang masuk, ini bisa langsung dilihat di layar depannya ini ya. Jadi layar depannya ini dibikin besar karena emang cukup ngebantu juga. Untuk layar dalamnya ini kalau menurut saya udah lumayan bagus, resolusinya cukup tinggi untuk seukuran ini. Tampilannya jadi lebih jelas dan brightness-nya juga lumayan terang. Mungkin nggak biasa aja sih pakai BB yang layarnya portrait, karena kebanyakan landscape kan. Nah, yang anehnya lagi, kenapa letak speakernya malah ada di dalam sini? Kalau posisinya nutup, itu suaranya jadi terhalang ya. Misalnya kalau lagi dengerin lagu, itu harus dibuka nih, biar suaranya itu lebih maksimal. Untuk BlackBerry OS 6 ini, saya rasa bisa dijalankan cukup baik di handphone ini. Cuma kayaknya ada beberapa hal yang kurang, kayak misalnya BlackBerry World-nya kok nggak ada ya, terus game-game bawaannya juga kosong, dan beberapa aplikasi pihak ketiga yang biasanya ada malah nggak ada nih, aneh sih. Sebenarnya OS BlackBerry sebelum BB10 OS itu kalau menurut saya biasa aja dari dulu juga, lebih untuk produktivitas. Tapi lama-kelamaan malah populer karena aplikasi BBM dan app sosmednya buat pamer update status lewat BlackBerry.
Tapi secara performa sebenarnya biasa-biasa aja. Bahkan untuk OS-nya sendiri nggak terlalu fleksibel dan susah dioprek-opreknya. Tapi karena emang aman juga sih. Untuk aplikasinya ini berbasis Java ya, jadi bisa juga nih install aplikasi atau game lewat file berformat JAR. Tinggal cari aja yang ukuran dan resolusi layarnya cocok. Cuma nggak bisa sembarangan juga nih, kadang ada aja di handphone-handphone Java yang lainnya bisa, di BlackBerry malah nggak bisa. Entah tombolnya jadi nggak berfungsi, atau bahkan nggak bisa dijalanin sama sekali. Apalagi untuk game, karena biasanya BlackBerry itu bukan buat main game ya. Dan pertanyaan klasik nih, buat yang nanya bisa WhatsApp atau enggak? Jawabannya jelas udah nggak bisa. Udah nggak support, bahkan OS-nya aja udah dimatiin sama BlackBerry. BlackBerry Style 9670 ini memang lebih menonjolkan desainnya yang lebih trendy atau menarik dan dua layar di mana yang di depannya itu bisa cukup ngebantu. Tapi untuk selebihnya ya biasa aja sih kayak BB yang lainnya. Untuk dijadikan koleksi atau nostalgia ini saya rasa masih menarik. Bahkan buat dijadiin MP3 player di bawah-bawah gitu juga asik ya. Selebihnya sekarang nggak bisa dipakai layaknya handphone, apalagi smartphone. Oke, jadi itulah BB lipat yang menarik dan unik, yaitu BlackBerry Style 9670. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.